dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji syukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum lebih jauh kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita akan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sekarang kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian layak dipuji disembah.
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami masih bisa merasakan setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau datang memuji dan membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau berkati kami. Setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depannya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan menaikkan pujian, kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita nyanyikan pujian ini dengan tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baiklah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya.
firman Tuhan. Saya persilahkan. Selamat malam. Ya, kesempatan yang indah ini kita boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan, bahkan terlebih lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga menjadi khotbah terakhir saya di tempat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita merendahkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih lagi tiba saatnya kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus menjamah setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh perenungan pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Kita percaya bahwa kesempatan yang indah, hari yang indah yang Tuhan berikan itu bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam setiap hidup kita itu semua ada di dalam rancangan Tuhan. Maka kita percaya jika malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat kita dimanapun kita berada, kita percaya bahwa jika hari ini kita masih kuat, kita masih mampu sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Efesus. Sekali lagi, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Perikopnya, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam satu panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tema perenungan kita pada malam hari ini ialah kesatuan tubuh Kristus. Setelah kita membacakan teks ini, saya akan membagikan dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu panggilan. Itu di dalam ayat yang pertama. Yang kedua itu perwujudan dari panggilan itu, yaitu di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Dan yang ketiga yaitu landasan atau dasar dari panggilan itu, yaitu di dalam ayat yang keempat dan keenam. Nah, kita akan belajar ketiga hal ini, yaitu yang pertama panggilan. Ketika kita berbicara mengenai panggilan, maka kita akan berbicara mengenai pemilihan Allah. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus dipanggil Allah, dipilih Allah untuk melayani. Bahkan di dalam panggilan itu ada harga yang harus dia bayar. Bukan hanya sekedar dia dipanggil terus dia menjadi percaya, tetapi
dia dipanggil, dia meresponi panggilan itu, bahkan dia melakukan panggilan itu. Artinya ada harga yang harus dia bayar di dalam panggilan itu. Bahkan ketika kita melihat bagaimana perjalanan Paulus dalam melayani, itu merupakan suatu hal yang begitu sulit. Ketika kita melihat perjalanan hidupnya, bahkan dikatakan di situ bahkan lebih banyak dukanya. Bagaimana ia harus didera, dia ditolak. Inilah hal-hal yang dilakukan sebagai orang yang meresponi akan panggilan Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, kita yang telah dipilih Allah, dipanggil oleh Allah, maka ada harga yang harus kita bayar. Paulus katakan, oleh karena Injil aku dipenjarakan. Supaya apa? Supaya Injil itu semakin diberitakan. Maka di situ ada harga yang harus dia bayar dalam panggilannya. Maka betapa penting panggilan itu dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang selanjutnya, kata panggilan itu lebih dari satu. Artinya apa? Paulus menekankan bahwa begitu pentingnya panggilan Allah dalam hidup kita. Maka sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah dipanggil, sebagai orang yang telah ditetapkan, maka mari kita meresponi akan panggilan itu. Kita sungguh-sungguh kepada panggilan itu. Bahwa betapa pentingnya panggilan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, perwujudan dari panggilan itu. Nah, apa perwujudan dari panggilan itu? Yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan di situ ialah kerendah hatian dan lemah lembut. Maka kita harus memahami apa arti kata dari kerendahan hati dan lemah lembut. Nah, kerendahan hati ialah suatu sikap yang menyadari akan keterbatasan dan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seorang tidaklah mengaku dan tidak pula menyombongkan diri. Maka inilah arti dari kerendahan hati. Maka sebagai orang-orang percaya, tentunya kita memiliki sikap kerendahan hati itu, memiliki sikap lemah lembut. Nah, satu tokoh atau pribadi yaitu Yesus. Yesus adalah pribadi yang rendah hati, lemah lembut. Nah, kita harus memahami lemah lembut itu bukan secara pandangan lemah itu tidak kuat, bukan. Lemah lembut yang dimaksudkan di sini itu bukan bersifat sesuatu yang lemah atau sesuatu yang tidak kuat. Tetapi lemah lembut di sini di dalam makna kata lemah lembut itu orang yang mampu menguasai diri. Bahkan orang yang selalu bersabar dalam hidupnya. Bahkan kebajikan atau kebaikan yang dia lakukan dalam hidupnya, kita melihat kepada pribadi Yesus. Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Yesus adalah pribadi yang kuat. Tetapi digambarkan lemah lembut, artinya apa? Dia memiliki sikap atau nilai hidup yang begitu luar biasa. Makanya di dalam ayat yang pertama, berpadanan dengan Kristus atau sama seperti Kristus, yaitu memiliki sikap kerendahan hati, memiliki sikap lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat, orang yang memiliki kemampuan dan disegani oleh orang. Tetapi orang yang lemah lembut mampu menempatkan dirinya sehingga disenangi oleh orang lain. Ketika kita melihat kepada Yesus, bagaimana orang sangat mengagumi Yesus. Kenapa? Karena Yesus memiliki kerendahan hati dan lemah lembut itu. Yang kedua, yaitu kesabaran. Nah, sebagai orang-orang Kristen,
atau sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memahami apa arti dari kesabaran itu. Kesabaran adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam suatu situasi yang sulit. Artinya, seseorang yang sabar itu tidak mudah marah. Dia mampu menguasai dirinya dalam suatu situasi atau kondisi yang mungkin membuatnya dalam tanda kutip lemah. Tetapi dia mampu bersabar, dia mampu menahan kemarahannya. Karena apa? Karena dia sabar. Nah, sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan, hal yang kedua adalah memiliki kesabaran. Dalam melayani Tuhan, sikap kesabaran itu sangat penting. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kesabaran merupakan hal yang harus dimiliki. Yang selanjutnya, yaitu saling membantu. Nah, Rasul Paulus mengatakan sebagai orang-orang yang dipanggil, sikap yang harus dimiliki adalah saling membantu. Ketika kita melihat orang dalam satu situasi yang sulit, jangan kita menertawakan, jangan kita membiarkan. Firman Tuhan katakan, bantulah. Sebagai anak-anak Tuhan, wajib memiliki sikap itu. Saling membantu, melihat orang dalam suatu kesusahan, melihat orang dalam suatu penderitaan, atau ketika kita melihat semua itu, maka sikap yang harus dimiliki adalah membantu, menolong. Karena itu merupakan sebuah panggilan pelayanan. Maka hal itu sangat penting. Yang selanjutnya ialah memelihara kesatuan roh. Nah, maksud memelihara kesatuan roh itu apa? Kita sebagai orang-orang yang telah dipersatukan, kita orang-orang yang telah dipanggil, disatukan dalam suatu panggilan, disatukan dalam suatu pengharapan, memelihara, menjaga agar tetap di dalam panggilan itu, agar tetap berada di dalam kesatuan itu. Sehingga di bagian yang terakhir, yaitu yang tadi saya katakan, pondasi atau dasar dari panggilan itu, dapat kita temukan di situ ada 1:7. Apa itu? Nah, di dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 dikatakan di situ bahwa satu tubuh, yaitu satu kepercayaan, satu roh, yaitu Tuhan, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Wah, begitu kaya. Inti dari semua ini yaitu di dalam ayat yang ke-4 dan ke-6. Itu berbicara mengenai landasan dasar atau pondasi suatu kesatuan, yaitu orang-orang yang dipersatukan, orang-orang yang disatukan di dalam Kristus, di dalam satu pengharapan, yaitu di mana akan kedatangan Tuhan yang kedua kali kita dipersatukan di sana. Satu iman artinya satu kepercayaan. Satu roh yaitu satu kekuatan di mana Allah yang menjadi sumber kehidupan orang percaya. Satu Tuhan artinya menjadi Tuhan yang satu-satunya. Artinya apa? Kita semua yang dipersatukan di dalam satu jaminan itu. Sehingga dikatakan kesatuan tubuh Kristus, artinya orang-orang yang disatukan di dalam Tuhan dan Kristus yang menjadi kepala, Kristus yang menjadi pemimpin bagi setiap orang-orang percaya. Maka menjadi perenungan kita pada malam hari ini, mari kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh meresponi akan panggilan Tuhan. Bahwa betapa pentingnya meresponi akan panggilan itu. Yang kedua, melakukan panggilan itu. Hidup di dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Hidup di dalam kesabaran. Hidup saling membantu satu sama lain. Hidup di dalam kesatuan roh.
Maka ketika kita melakukan hal ini, kita menjadi pribadi yang hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Maka mari sungguh-sungguh kita meresponi akan panggilan Tuhan ini dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita. Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, kesempatan waktu yang indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami untuk memahami arti panggilan-Mu dalam hidup kami, meresponi akan panggilan-Mu, dan hidup di dalam panggilan itu. Ajari kami untuk terus mengasihi Tuhan. Ajari kami untuk terus hidup setia di hadapan Tuhan. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan Bapa terima kasih dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selanjutnya ada pengumuman minggu depan kita masih melaksanakan ibadah online pada hari Sabtu jam 7 malam. Sampai jumpa minggu depan.